Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita harus senantiasa untuk berdoa semoga Allah memberikan keteguhan pada hati kita di atas agamanya. Dan mari kita selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara orang tua dan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-ayah. Pada surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah memberikan kita peringatan, Allah memberikan kita nasihat pentingnya untuk memberikan pendidikan tentang Islam kepada anak kita. Ternyata saat kita menjadi orang tua, itu tidak hanya sekedar melahirkan, tidak hanya sekedar merawat, tidak hanya sekedar memberikan fasilitas yang baik, dan tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan terhadap anak-anak kita. Ada hal yang sangat penting, yakni menjaga dan bisa menghindari anak kita dari siksa api neraka di yaumul akhir. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan apa? Yakni bisa dilakukan dengan pendidikan keimanan dan ketauhidan yang benar. Jika ada orang tua yang mengatakan, gak apa-apa anak saya tidak sholat, yang penting dia baik sama orang. Jika ada orang tua yang mengatakan, gak apa-apa anak saya tidak bisa mengaji Al-Quran, yang penting dia bisa jadi dokter. Itu bukan sayang namanya. Dan ternyata itu adalah kita membiarkan anak kita hidup tanpa arah. Karena urusan muamalah itu tidak bisa menjadikan penghapus urusan kita dengan Tuhan kita, yakni ibadah. Jadi Bapak Ibu, kalau seumpama kita hanya membiarkan anak kita hidup tanpa arah, padahal kita membutuhkan anak yang solih dan solihah untuk menjadi jalan kita masuk surga dengan doa-doa mereka. Dan pada hal ini kita akan mengalami sebuah hal, yakni kita butuh kepada anak yang solih yang akan mendoakan kita, dan anak membutuhkan orang tua yang bisa membimbing mereka agar mereka bisa menjadi anak yang solih. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua agar bisa mewujudkan hal itu? Jadi anak bisa membahagiakan orang tua, baik membahagiakan dalam urusan dunia dan juga bisa membahagiakan orang tua dalam urusan akhirat. Tentunya hal itu, jadi kita harus balance antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama, yang dimana agar anak bisa menjadi anak yang cerdas secara spiritual, dan anak bisa menjadi anak yang cerdas secara emosional, dan bahkan dia bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang manusia, yakni bermuamalah dengan baik. Nah, hal ini perlunya yang harus dilakukan oleh orang tua, yakni salah satunya adalah mendoakan anak kita dengan doa yang baik-baik. Di dalam riwayat Al-Bukhari di Alkitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa ada 3 doa yang dimana doa itu adalah doa mustajab, pasti akan terkabul, dan itu terbukti
bahwa yang pertama adalah doa ketika orang yang sedang terzolimi, doa ketika orang yang bepergian, dan doa jelek orang tua kepada anaknya. Salah satunya adalah seorang ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata doa jelek saja orang tua terhadap anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buktinya ada di kisah Al-Juraij. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, yang dimana Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada bayi yang bisa berbicara pada saat berada di buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di dalam kisah Al-Juraij. Lalu sahabat mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, siapakah Al-Juraij itu? Rasulullah menjelaskan bahwa Juraij ini merupakan si orang yang selalu beribadah, ya, dan memiliki tempat peribadatan di sebuah bukit seperti itu. Dan pada saat itu ternyata di dekat bukit itu ada seorang penggembala sapi yang melakukan hubungan terlarang, ya, melakukan hubungan terlarang dengan seorang perempuan. Dan pada saat itu pula ternyata pada saat Juraij sholat dan ibu Juraij itu tidak mengetahui bahwa Juraij sedang sholat, ibunya memanggil Juraij. Lalu Juraij itu tidak mengindahkan panggilan ibunya, beliau tetap melaksanakan sholat seperti itu. Ibunya memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij dalam hati, saya mau membatalkan sholat saya atau meneruskan sholatnya, dan ternyata Juraij memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya memanggil Juraij ketiga kalinya, dan pada saat itu Juraij tidak mengindahkan panggilan ibunya. Lalu pada saat itu pula ibunya mengatakan, wahai Juraij, Allah tidak akan mewafatkan kamu sampai dimana muka kamu dipertontonkan oleh seorang pelacur. Nah, jadi pada saat itu, pada saat anak dari orang yang melakukan hubungan tadi sudah lahir, raja memanggilnya, meminta penjelasan siapakah ayah dari anak ini. Dan ternyata pelacur tadi mengatakan bahwa anak ini adalah anak Juraij. Lalu raja marah dan menghancurkan tempat sholat Juraij dan membawa Juraij di hadapan banyak orang. Lalu raja mengatakan bahwa ini adalah anak kamu. Juraij mengatakan kepada si bayi tadi, siapakah ayahmu, gitu kan. Terus anak ini bisa berbicara, subhanallahnya bisa berbicara, ya. Dan anak ini menjawab bahwa saya adalah anak dari penggembala sapi. Di saat itu Juraij tertawa, dan ternyata ini merupakan doa ibu saya yang sedang Allah kabulkan pada saat ini. Ya ibu bapak, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ternyata sangat bahaya ketika orang tua dalam keadaan marah lalu mendoakan kejelekan kepada anak. Jadi ini doa jelek Allah kabulkan, apalagi doa yang baik. Jadi tentunya ketika kita sebagai orang tua marah kepada anak kita, ya senantiasa kita harus menahan itu. Kalaupun kita mau menyumpah serapahkan anak karena kejengkelan kita terhadap anak, maka alangkah lebih baiknya kita mendoakan atau marah kepada anak itu dengan hal-hal yang baik. Contohnya kita marah pada anak kita, lalu kita mengatakan semoga kamu bisa menjadi orang yang berguna. Kita mending seperti itu, walaupun itu sangat sulit ya karena sudah dalam keadaan emosi, dan lebih baik kita menahan itu, menahan kata-kata yang keluar dari lisan kita, karena itu menjadi doa dan sebab anak itu bisa berhasil atau tidak. Nah, jadi dari hal ini kita bisa belajar ternyata kalau doa jelek itu bisa dikabulkan Allah, maka tentunya kita harus berdoa dengan doa yang baik. Jadi kita sebagai anak
juga harus memberikan sesuatu hal yang dimana membuat orang tua kita agar tidak marah, karena tadi ternyata ada keterkaitan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua bisa membuat anak berhasil itu dengan cara kita selalu memberikan pendidikan ketauhidan yang bagus, dan juga kita harus selalu mendoakan anak-anak yang baik-baik, dan juga anak juga harus mengerti posisinya, harus tahu diri siapa mereka. Tanpa orang tua mungkin kita tidak akan ada di dunia ini, dan kita juga sebagai anak harus tahu diri juga posisi kita. Kalau tanpa orang tua mungkin tidak akan ada fasilitas yang baik terhadap diri kita pada saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan anak agar anak bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan orang tuanya senang, sehingga bisa memberikan fasilitas yang baik terhadap anak? Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ada larangan anak bilang gitu ketika orang tua menyuruh sesuatu hal, lalu anak bilang mengucapkan kata itu sudah merupakan bentuk kedurhakaan. Jadi kalau seumpama kita disuruh-suruh, salah satunya contohnya disuruh jemur baju, terus disuruh beli terasi atau beli apa kayak gitu, lalu kita bilang Bu nanti aja, males. Nah, itu jangan sampai kita bilang kayak gitu. Dan ternyata itu merupakan bentuk dari kedurhakaan. Apalagi sampai tidak mengindahkan nasihat orang tua. Dan kita jangan sampai menyakiti hati orang tua kita dengan lisan kita. Yang selanjutnya adalah berakhlak mulia terhadap orang tua. Sebenarnya ini berkaitan dengan tadi tidak menyakiti hati orang tua. Karena memang pada saat ini banyak anak-anak yang membutuhkan temannya, gitu kan, membutuhkan temannya daripada orang tuanya, sehingga dia bisa menyayangi teman-temannya, tetapi ternyata kadang tidak bisa berlaku baik terhadap orang tuanya. Jadi ketika hal itu sudah bisa kita lakukan sebagai seorang anak, orang tua akan bahagia, orang tua pasti bangga. Dan pada saat itu orang tua akan memberikan doa terbaik untuk anak-anaknya, sehingga ternyata ada keterkaitan keberhasilan anak juga didasarkan oleh doa orang tua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.